Pernah nggak sih kamu lagi asik main Instagram, terus lihat teman satu angkatanmu udah pada liburan ke Jepang, punya mobil baru, kerja di startup yang keren banget, atau tiba-tiba buka usaha rumahan, tapi hasilnya kok kayak gede banget? Kok bisa ya? Padahal dulu nilai akademiknya biasa aja. Nah, kalau kamu pernah merasakan hal yang sama, kamu nggak sendirian kok. Banyak dari kita merasa hidupnya kayak lagi stuck. Padahal udah kerja keras, udah rajin ikut kursus online sana-sini, tapi kenapa ya hidup tetap gini-gini aja? Sementara teman seumuran yang dulu sering bolos sekolah, sekarang malah udah bisa nyicil rumah. Kamu mulai berpikir, jangan-jangan hidup ini memang soal keberuntungan, atau bahkan kamu jadi merasa gak percaya diri, seolah ada yang salah dengan cara kamu menjalani hidup. Tapi tenang aja, di video ini aku akan kasih tahu sesuatu yang gak pernah diajarkan di sekolah dan jarang banget dibahas saat nongkrong. Sebuah trik rahasia yang dilakukan oleh orang-orang yang tampak biasa aja, tapi tahu udah jauh lebih kaya daripada kamu. Bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih giat, tapi karena mereka punya pola pikir, punya kebiasaan, dan gaya hidup yang secara dayam-dayam membangun dasar kekayaan dari awal. Kalau kamu tonton video ini sampai selesai, aku jamin bukan cuma sudut pandangmu yang akan berubah, tapi juga arah hidupmu. Kamu akan paham kenapa selama ini kamu merasa jalan di tempat dan bagaimana caranya mulai menyusul mereka tanpa perlu pamer dan heboh di media sosial. Karena seringkali yang paling berisik itu justru yang gak punya apa-apa, dan yang diam-diam aja, itu yang udah mempersiapkan masa depan. Aku pengen kamu jujur dulu sama diri sendiri. Pernah gak sih kamu lihat story temanmu yang lagi unboxing iPhone baru, terus langsung scroll ke story berikutnya? Ada teman lain yang baru aja selesai proyek freelance dan dapat bayaran puluhan juta, terus scroll lagi. Ada teman SMA yang dulu suka nyontek malah udah beli tanah. Aku tahu kamu gak iri, tapi aku yakin dalam hati kamu kayak, lah, aku ngapain aja selama ini? Dan itu nyesek banget bro. Semua ini bukan salah mereka yang memposting pencapaiannya di media sosial, tapi karena kamu merasa tertinggal dari mereka. Kamu merasa kamu udah berusaha tapi hasilnya kayaknya gak ada yang wah buat dipamerin. Gaji pas-pasan, jangankan mau nabung, orang akhir bulan aja selalu kehabisan uang sebelum gajian. Dan yang lebih parah lagi, semakin kamu merasa tertinggal, semakin kamu diam, semakin kamu mikir, ah udahlah, aku gak sekeren mereka. Padahal bisa jadi mereka juga sama kayak kamu dulunya. Benarnya mereka udah melakukan sesuatu secara konsisten dan diam-diam, sementara kamu masih sibuk mikirin, kapan aku dapat kesempatan. Aku paham banget rasanya lihat teman seumuran melesat, sementara kamu merasa kayak lagi lari di treadmill, capek tapi gak kemana-mana. Kamu mulai meragukan diri sendiri, mulai merasa gak pede pas ketemu teman-teman, mulai pura-pura sibuk pas reuni karena malu ditanya sekarang kerja di mana. Tapi dengerin ini baik-baik, rasa gak pede itu bukan tanda kamu gagal, itu cuma alarm dari dirimu sendiri buat ngingetin kalau udah saatnya ganti arah. Dan video ini bukan cuma tentang strategi keuangan, tapi urusan pola pikir, tentang bagaimana caramu keluar dari lingkaran yang sama, supaya akhirnya kamu merasa bisa lebih berkembang dibanding yang lain tanpa perlu keributan atau pengakuan. Sebab kadang yang menghambat kita bukanlah karena kurang pintar, melainkan karena kita kurang menyadari bahwa terlalu banyak memikirkan orang lain hingga lalai mengembangkan diri sendiri. Mari kita coba berpikir lebih dalam. Mengapa ada orang yang tampak sederhana saja, tidak pernah memamerkan apapun, tetapi hidupnya tertata, keuangannya aman, pekerjaannya mantap, investasi berjalan, dan saat melihat mereka terasa tenang saja. Tidak berpikir berlebihan seperti kita, tidak mengeluh setiap hari Senin, dan tidak butuh pamer agar diperhatikan. Kuncinya cuma satu, mereka menjalani permainan yang berbeda. Jika kebanyakan orang bermain dengan terlihat sibuk agar terlihat hebat, maka cara mereka adalah dengan tenang, tetapi tiba-tiba sukses. Sementara banyak yang masih fokus mencari validasi dari orang lain. Mereka justru asyik menata jalan hidup mereka sendiri. Gue tekankan sekali lagi, yang bikin seseorang cepat makmur itu bukanlah seberapa keras dia bekerja, melainkan seberapa cerdas dia bekerja dengan pola pikir yang out of the box. Pernahkah lo mendengar petuah bijak dari Naval Ravikant? Mainkan permainan jangka panjang bersama orang yang berpikiran jangka panjang. Maksudnya begini, carilah kawan bermain yang visinya selaras dengan visi lo, yaitu jangka panjang. Ini krusial bro, soalnya kebanyakan dari kita masih berpikir instan, maunya untung cepat, viral, dan dapat hasil instan. Padahal orang-orang yang sekarang kelihatan sukses itu, mereka sudah merintis dari 2 atau 3 tahun lalu. Mereka tidak menunggu mood, atau bahkan menunggu perintah. Mereka sudah mempersiapkan strategi jauh sebelum lo sibuk dengan pikiran-pikiran yang berlebihan. Mereka menyisihkan sedikit demi sedikit setiap bulannya, bukan untuk pamer, melainkan demi berinvestasi di masa depan. Mereka mengasah kemampuan secara diam-diam, bukan untuk unjuk sertifikat, tetapi untuk meningkatkan nilai diri. Mereka membangun citra diri bukan untuk popularitas, tetapi agar mudah dikenali saat mereka memulai bisnis. Inilah yang kadang membuatku jengkel. Kita seringkali hanya melihat pencapaian orang lain, tanpa pernah memperhatikan proses yang mereka lalui, selangkah demi selangkah. Pernahkah kamu mendengar perkataan James Clear, penulis Atomic Habits? Kamu tidak akan mencapai tingkatan impianmu, kamu akan jatuh ke tingkatan sistemmu. Maknanya, bukan seberapa besar impianmu, tapi seberapa solid sistem yang kamu miliki. Jadi, jika hari ini kamu merasa mandek, merasa tidak berkembang, itu bukan
masih mengandalkan motivasi sesaat, menunggu datangnya ilham, dan bergerak hanya saat ada keinginan? Sementara, orang yang secara perlahan menjadi makmur, sudah mengubah hidupnya menjadi terstruktur. Mereka telah menetapkan waktu belajar, bekerja, dan membaca. Mereka tahu kapan saatnya berbelanja, dan kapan harus menahan diri. Ini bukan tentang menjadi kaku, melainkan tentang konsistensi agar menjadi otomatis. Selain itu, mereka tidak peduli diperhatikan atau tidak, karena mereka tahu bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan yang tidak terduga. Itulah mengapa mereka tampak biasa saja. Tetapi saldo rekening mereka akan membuatmu iri jika kamu mengetahuinya. Sekarang, aku tanya, kamu ingin terlihat sibuk tanpa hasil atau diam-diam membangun kerajaan? Karena dalam hidup ini hanya ada dua tipe orang, yang sibuk pamer atau yang sibuk mempersiapkan. Sekarang, aku beritahu caranya. Kamu sudah paham mengapa kamu tertinggal? Kamu juga mengerti bahwa mereka bermain di level yang berbeda. Sekarang saatnya mengubah strategi. Lakukan secara diam-diam. Pertama, jangan menunggu suasana hati, tetapi bangun rutinitas harian. Ini adalah langkah pertama dan tersulit, karena kebanyakan dari kita masih dikendalikan oleh suasana hati. Tahukah kamu, orang sukses bukanlah mereka yang selalu bersemangat, tetapi mereka yang tetap bergerak meski sedang malas. Buatlah sistem, bukan semangat yang datang tiba-tiba. Contoh sederhananya, bangun pagi pada jam tertentu, fokus belajar 1 atau 2 keterampilan setiap hari. Buat jadwal kerja yang kamu patuhi seperti pekerjaan kantor, catat pengeluaran harian, sekecil apapun. Kamu tidak butuh motivasi. Yang kamu butuhkan adalah ritme. Karena jika kamu menunggu keinginan, hidupmu akan terus terunda. Kedua, mulailah membangun keterampilan yang bisa diubah menjadi uang secara diam-diam. Kamu tidak harus langsung menjadi ahli, tetapi kamu harus memiliki keterampilan yang bisa menghasilkan uang. Inilah yang akan membedakanmu dari teman seusianya. Kalau kamu jago bikin konten, coba deh belajar copywriting. Kalau minatmu desain, coba dalami UX. Kalau kamu suka berbicara, belajar public speaking dan pitching. Pilih 1 atau 2 keterampilan yang bisa menghasilkan. Kamu bisa kerja lepas, menawarkan jasa, serta membangun merek pribadi. Yang terpenting, kuasai dulu keahliannya. Nanti, uang akan mengikuti. Ingat kata Steve Martin, jadilah sangat hebat sampai mereka tak bisa mengabaikanmu. Kamu harus jadi sehebat itu, hingga orang tak punya alasan menolakmu. Ketiga, hasilkan pendapatan kecil yang stabil dan investasikan dengan bijak. Aku tidak menyuruhmu langsung investasi saham atau kripto. Aku cuma mau bilang, uang kecil yang kamu anggap remeh itu bisa menjadi modal jika digunakan dengan tepat sekarang. Mulai dari hal ini dulu, coba menabung rutin, meskipun hanya Rp1.000 per hari. Simpan di rekening terpisah, jangan dicampur. Pelajari investasi dasar, mulai dari reksadana, emas, atau dana darurat. Kamu juga bisa pakai uang kecil buat beli peralatan, ikut pelatihan, atau membayar orang untuk membantu pekerjaanmu. Dan satu lagi, tidak usah pamerkan perkembanganmu setiap minggu. Kamu tidak harus memperlihatkan pada semua orang bahwa kamu sedang menuju kesuksesan. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin sedikit juga ekspektasi dan gangguan. Bekerja di balik layar, biarkan hasil yang berbicara. Jika semua ini kamu lakukan secara konsisten selama 6-12 bulan ke depan, aku jamin kamu akan mulai menyusul teman-temanmu. Sekarang, aku mau bicara langsung padamu. Kamu yang merasa tertinggal, kamu yang merasa hidupmu begini-begini saja, kamu yang tiap malam scroll TikTok, lalu menutup HP sambil bertanya-tanya, sebenarnya, apa sih yang bisa kulakukan? Kamu itu bukan gagal. Kamu hanya belum diberi kesempatan saja. Dan tahu kenapa? Karena selama ini kamu sibuk mencari perhatian, bukan sibuk mempersiapkan diri. Padahal, dunia ini selalu memperhatikanmu. Bahkan, saat kamu merasa tak seorang pun peduli, setiap hal kecil yang kamu lakukan, seperti bangun lebih awal, menolak ajakan berkumpul, demi belajar, menahan keinginan berbelanja untuk menabung, memilih tontonan pengembangan diri, daripada gosip selebriti, semuanya dicatat oleh kehidupan dan Tuhanmu. Percayalah, suatu hari nanti semua itu akan terbayar lunas. Bahkan dengan bunganya, kamu hanya perlu bersabar dan melakukan hal-hal produktif untuk meningkatkan dirimu. Karena percuma mendapat kesempatan jika dasarnya rapuh. Kamu tidak perlu terburu-buru. Cukup konsisten saja, karena dalam sebuah maraton, yang menang bukanlah pelari tercepat di awal, tetapi yang tidak menyerah sampai garis akhir. Dan jika hari ini kamu merasa lelah, ragu, atau kehilangan arah dan tujuan, dengarkanlah kata-kata ini. Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai agar bisa menjadi hebat. Ini bukan sekadar kata-kata, tetapi pegangan hidup. Jadi, jangan menunggu kehidupan menjadi mudah baru bertindak. Jangan menunggu dukungan teman baru mulai. Sekarang, ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab dengan jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu ingin terus menjadi penonton atau mulai berperan? Karena setiap hari kamu menunda, temanmu yang dulu kamu anggap biasa saja bisa semakin jauh meninggalkanmu. Bukan karena mereka lebih hebat, tetapi karena mereka konsisten setiap hari. Jika ada satu hal saja dari video ini yang membuatmu tersentuh, catat, tulis, dan terapkanlah. Jangan tunda sampai besok. Mulai dari hal kecil, dan lakukan dengan rutin. Dan, jika kamu merasa video ini mengingatkan, menyentil, atau membuka pikiranmu, dukung kami dengan memberikan like dan subscribe agar kami semakin semangat membantu kalian semua berkembang. Sekarang, coba tulis di kolom komentar,
saya sudah mulai. Agar kami tahu kamu benar-benar berniat, bukan hanya menonton. Ingatlah, mereka yang bekerja dalam, diamlah yang akhirnya berbicara paling banyak melalui hasil. Dan mungkin setelah video ini, giliranmu tiba. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, sampai bertemu di langkah kedua. Sekecil apapun langkah itu, selalu lebih berarti daripada tidak melangkah sama sekali.